Ya, setelah scriptnya sudah siap, ya udah deh kita tinggal masukin script ini ke dalam penjadwalan. Nah, untuk melakukan penjadwalan pada Debian umumnya orang menggunakan cron ya. Jadi mungkin perintahnya itu cron tab kan, cron tab. Untuk mengedit atau menambahkan sebuah jadwal untuk melakukan sesuatu oleh sistem, kita ketik cron tab min e ini artinya edit. Oke, karena ini pertama kalinya kita jalankan perintah cron tab min e sebagai user Omar, maka kita diminta memilih text editor. Nah, ini nomor 1 nano easiest, paling mudah. Nah, kita pilih nomor 1 deh, yang paling mudah. Oke, nah di sini ada keterangan. Di sini ada keterangan. Ini ada contohnya, for example, you can run a backup of all your user account at 5 AM. Jadi ini contohnya untuk melakukan backup semua user account setiap jam 5 pagi setiap minggu dengan perintah ini. Jadi di sini ada keterangan M. Ini sebenarnya pengennya bentuknya tabel, tapi karena ini berbasis teks jadi dia cuman kayak gini doang. M ini menit, H ini hour atau jamnya, DOM ini day of month atau tanggal. Nah, ini tanggal sebenarnya, day of month tanggal. Ini ON ini month-nya, jadi bulan berapa. Day of week ini DOW. Terus script-nya atau perintah yang ingin dijalankan. Oke, baik. Nah, ini cukup tricky untuk membuat entry pada cron ini. Jadi saya sudah coba siapkan sebuah situs yang bisa jadi referensi buat kita, itu crontab.guru/examples. Nah, ini nanti teman-teman bisa cari. Di sini dia ada kasih banyak contoh-contoh membuat jadwal di cron ya. Teman-teman boleh kok pakai situs yang lain, cuman di sini saya lihat dia kok contohnya sudah lengkap nih gitu kan. Kita coba yang every minute. Kita lihat gimana sih. Oh, kalau every minute itu menitnya bintang, hour-nya bintang juga, day-nya juga bintang, day of week-nya bintang, month-nya bintang. Jadi setiap menit, di setiap jam, di setiap hari, di setiap bulan, seperti itu. Oke, kita coba masukkan bintang supaya cantik tuh gini ya. Nah, kita taruh di bawah itunya. Oke, sekarang command-nya home Omar, apa tadi nama scriptnya ya, script backup.shell. Oke, script backup.sh, kita simpan, terus kita keluar. Kok nggak bisa keluar? Oh ya, oke. Nah, dia udah bilang nih, cron tab installing new cron tab. Kita cek backup Omar, masih ada 2 folder ya. Nah, sekarang sudah jadi 3 folder ya kan. Itu dia setiap menit akan jalan tuh. Kita tunggu lagi.
kita nunggu 1 menit berarti ini ya. Kita tunggu 1 menit. Baik, sambil nunggu 1 menit kita coba buat perubahan pada data Omar. Ini kan kita mkdir data baru gitu aja. Kita cek. Oke, kita ke atas lagi. Masih belum ya. Harusnya nanti jadi 4. Nah, sekarang sudah jadi 4. Kita cek isinya. Citizen 12 37. Nah, sudah ada folder data bar, harusnya data baru tadi ya. Terus kita cek apakah di data di folder sinkron data ini sudah terupdate juga. Nah, dia juga sudah terupdate. Oke, seperti itu ya contohnya untuk melakukan cron. Terus kalau kita cari yang lain deh cronnya. Ini ada setiap 1 menit. Apa sih bedanya setiap menit sama setiap 1 menit? Sama ya, every minute sama every 1 minute itu sama. Oke, kalau every 2 menit, nah kalau misalnya pengen setiap 2 menit sekali, itu seperti ini, bintang garis miring 2, artinya ini setiap 2 menit gitu. Kalau yang ini event minute, nah ini setiap sama sih, ini every second minute, ini artinya setiap menit yang genap. Kalau yang ini uneven minute ini harusnya berarti setiap 2 menit tapi yang ganjil ya. Oke. At every second minute from 1 through. Nah, ini kalau misalnya setiap menit kedua itu perintahnya seperti ini. Kalau setiap 3 menit. Oke, kalau setiap jam, nah ini dikasih 0 menitnya dikasih 0. Kalau dikasih 0 itu berarti artinya dia setiap berganti jam persis pada menit yang ke-0 itu dia akan melakukan ini, seperti itu. Atau bisa jadi setiap menitnya ke-7 misalnya, boleh juga kok. Ini dia juga setiap jam juga, tapi pada menit ke-7, atau setiap jam tapi pada menit ke-59 juga boleh ya. Ada setiap 30 menit. Nah, seperti ini. Ada setiap hari, ada nggak setiap hari nih? Nah, setiap hari ada. Everyday sama daily sama nggak sih? Nah, ini dia setiap hari tapi jamnya jam 00. Ini juga sama. Ini bisa kita ubah. Misalnya sampean pengen melakukan backup data bukan pada jam 00 tapi pada jam, let's say jam 10 malam. Nah, kalau setiap jam 10 malam jamnya bisa diganti menjadi 22. Ini jam 22 itu kan jam 10 malam ya. Nah, ini jam 22.30 misalnya kan, tulis seperti ini. Maka dia akan melakukan pekerjaan setiap hari setiap jam 10:30 gitu. Mudah kok ini. Kalau diginiin mudah ya, tapi kalau dihafalin kayaknya sulit juga. Bisa setiap hari Minggu, hari Senin. Nah, di sini yang lainnya 00. Ini juga boleh diubah kok, tapi untuk supaya mudah dipahami, dia fokus ke sini aja. Setiap Sunday katanya, setiap Monday. Nah, berarti ini harus bahasa Inggris ya.
Bisa juga setiap bulan, misalnya setiap akhir bulan atau setiap akhir pekan. Nanti teman-teman bisa atur lah nanti pekerjaan ini setiap kapan sih, seperti itu tinggal cari sintak ininya, terus masukin di cron tab min e tadi. Jika pekerjaannya itu membutuhkan ini saya pagarin aja biar enggak dijalankan terus. Kalau pekerjaannya itu membutuhkan hak akses tinggi, misalnya harus jadi root, maka teman-teman perlu jadi super user dulu nih. Nah seperti ini, baru nanti cron tab min e lagi. Oh ini rootnya juga pertama kali nih. Jadi cron tab setiap user itu beda-beda ya. Tadi cron tabnya root ini kosong, tapi cron tabnya si Omar tadi sudah ada nih. Jadi cron masing-masing user tuh beda-beda. Kalau kita ingin melihat cron yang sudah ada, nah itu bisa cron tab min l itu untuk melihat isi file cronnya si user. Baik, jika kita ingin membuat script cron untuk seorang user tapi kita sebagai root, kalau tadi kan cron tab min e ini kan berarti ya ini punya rootnya, tapi kalau kita pengen edit punya user lain, kayaknya kalau nggak salah min u Omar gini. Nah kita bisa sebagai root itu ngedit cronnya punya user lain, jadi dengan parameter min u terus username nya terus dikasih parameter min e. Nah ini kita misalnya si Omar ini bikin script backup tapi menuhin harddisk gitu kan, dia bikin itu secara terjadwal. Akhirnya siapa nih yang bikin? Oh ternyata usernya Omar. Ya udah deh, diedit sama si admin, dikasih pagar atau diperbaiki scriptnya seperti itu. Jadi oh ternyata ya bikinnya setiap menit, mungkin maksudnya bikinnya setiap jam aja. Nah misalnya diganti jadi seperti ini. Atau ternyata jadwalnya sudah benar tapi scriptnya yang salah. Ya udah si admin atau si root bisa nih tahu, oh perintahnya itu di sini nih, si root juga boleh ngedit kok gitu kan. Nah seperti itu. Saya rasa untuk cronnya tidak terlalu sulit. Kalau sudah bikin file script, yang penting nanti teman-teman bikin jadwalnya ini sesuai, coba aja cari cron tab generator atau example gitu, banyak kok di internet. Nah ini cron tab generator, ada cron tab guru tadi, macam-macam. Nah ini juga ada yang seperti ini nih, ini juga ada yang seperti ini ya, banyak kok contoh-contohnya. Teman-teman bisa explore sendiri, nanti disesuaikan dengan pekerjaan atau dengan job yang ingin dijadwalkan masing-masing ya. Baik, terima kasih.